Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat al-khail fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamah. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kepada kita semua untuk mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur yang terus kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Terbukti karena kita terus bersyukur, sampailah kita disampaikan Allah dan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Banyak orang yang mereka ingin bernafas lega sebagaimana kita saat ini ketika kita hadir dan bertemu dengan Ramadan. Namun sayang teman saudara kita, bahkan orang-orang di samping kita, mereka tidak bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Sehingga itu dalam dimensi saya, dimanapun saya menyampaikan pesan-pesan keagamaan, saya selalu menyampaikan bahwa kehidupan ini hanya dua saja. Kalau bukan kita yang meninggalkan Ramadan, maka Ramadanlah yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan Ramadan adalah kita meninggal dunia sebelum Ramadan itu tiba. Kita berakhir, kita wafat sebelum bertemu Ramadan. Atau Ramadanlah yang meninggalkan kita. Ramadanlah yang pergi setelah kita bertemu sekian lama, kurang lebih sebulan nantinya. Dan tentu apakah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Maka tentu kitalah yang mengetahui jawabannya. Apakah kita mendapatkan rapor yang berwarna merah, ataukah kita mendapatkan rapor yang berwarna hijau? Insya Allah kitalah yang mengetahui apa warna tinta dari rapor bulan Ramadan ini. Kita hadapi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya, dari alam tidak beradab menuju alam penuh dengan keberadaban, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terus apa yang harus kita perbuat di dalam bulan Ramadan ini? Tentu di dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya Syahrul Siyam, bulannya kita berpuasa, bulannya Syahrul Qiyam, bulannya kita untuk berdiri melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nanti Ramadan kita harus rajin beribadah, tidak. Kita harus menggenjot lebih dahsyat lagi daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga dalam dimensi ini dijelaskan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ketika telah diserukan, dikumandangkan, ketika kalian telah diajakkan untuk berpuasa, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Nah, dengan kita dianjurkan untuk berpuasa ini, di samping itu puasa Ramadan ini bukanlah hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita menahan puasa-puasa lainnya. Sehingga di dalam puasa ini ada beberapa tingkatan yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami. Di antaranya puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-saumul awam, adalah puasanya orang-orang awam. Puasanya orang awam ini hanyalah menahan lapar saja. Tidak menahan puasa mata, tidak menahan puasa telinga, dan bahkan tidak menahan puasa lainnya. Hanya puasa menahan lapar dan haus. Puasa awam ini adalah golongan mereka yang pemula, yang baru belajar bagaimana tahapan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah as-saumul khusus, puasanya orang khusus yang tidak hanya menahan puasa makan dan minum, tapi juga menahan puasa mata dari pandangan-pandangan yang tidak pantas, kemudian dari berbicara yang tidak pantas, kemudian pandangan puasa mata daripada melihat hal-hal yang tidak baik, kemudian puasa telinga daripada mendengar berita-berita yang tidak baik. Inilah mereka masuk puasa khusus. Kemudian puasa khusus al-khusus adalah puasa orang yang khusus di atas khusus, adalah bagi mereka para ulama, para aulia yang sudah tinggi tahapan derajat mereka, yang tentu di dalam pemahaman agama sudah demikian kompleks, sehingga mereka ditambah dengan puasanya hati. Hati mereka pun dijaga untuk berpikir dari suatu hal yang tidak baik, dari suatu hal yang mengajarkan tentu dari perihal yang sekali-sekali yang mungkin jikalau tidak dijaga perasaan hati akan ada kalimat
kalimat berburuk sangka kepada orang lain. Itulah yang harus kita jaga di dalam dimensi pada bulan suci Ramadan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kultum singkat ini dalam safari Ramadan ini, dalam agenda dimensi dakwah, dalam kajian pada hari ini, dan insya Allah membawa keberkahan. Semoga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam santun selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang Humas Polda Gorontalo, objektif, dipercaya, partisipasi, salam presisi.